Terima Ya. kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Kita ini masih soal pembunuhan dukun pengganda uang Tohari ya pemirsa di Banjarnegara. Ini di Jawa Tengah terus bertambah ternyata. Ya. Polisi kembali menemukan ada 2 jenazah korban dan saat ini sudah mencapai 12 orang korban penipuan yang kemudian dibunuh ya oleh Tohari. Kemarin 10 tapi hari ini 12. Ya memang pelaku ini modusnya mereka meracun korbannya menggunakan minuman yang dicampur potasium dan juga obat penenang. Tim gabungan menemukan lubang sedalam 1 meter yang berisi 2 jasad korban suami istri asal Lampung yang menjadi korban kekejaman pembunuhan Slamet Tohari. Pelaku melakukan ritual penggandaan uang di malam hari untuk menghindari kecurigaan warga. Sesampainya di lokasi area kebun, para korban diminta untuk meminum cairan potasium yang dicampur dengan obat penenang. Saat korban sekarat dan meninggal dunia, pelaku mulai menggali lubang untuk mengubur jasad korban. Aksi praktek pembunuhan keji ini sudah dilakukan pelaku sejak 3 tahun lalu. Korban yang datang dan sudah mengikuti ritual dipastikan tidak pernah kembali. Jadi korban ini kan diajak dari rumah menuju sini. Itu kadang menggunakan kendaraan korban ya. Kendaraan korban, ada yang nyewa juga datang ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ritual menggandakan uang. Sehingga korban kan mau. Betul Mat ya? Nah, menggandakan uang di sini, ritual-ritual, kemudian dikasih minum. Padahal minuman itu berisi obat potasium dan penenang ya Mat ya? Dicampur sehingga obat penenangnya untuk menenangkan, ya kan? Kemudian potasiumnya untuk membunuh. Terus kalau berangkat dari rumah itu nggak malam, karena kalau malam takut. Jadi berangkat dari rumahnya itu jam 4 dan jam 4 sampai sini masih siang gitu. Jadi nggak curiga. Jam segini? Iya jam segini itu udah. Ritualnya kira-kira udah ada di sini. Ritualnya? Ya 1 jam dan. Oh, ritual 1 jam. Iya. Ngapain aja ritualnya? Ya ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja dan. Baca-baca apa yang dibaca-baca nggak ada? Enggak. Jadi Ya cuma ngobrol-ngobrol terus setelah udah agak malam disuruh minum kalau sudah jam 7:30 dan. Total jumlah korban saat ini mencapai 12 orang. Tim Polres Banjarnegara masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman kasus. Dalam menjaring korban, Slamet Tohari bekerjasama dengan asistennya membuat konten di media sosial dan menawarkan jasa menggandakan uang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui update terkait dengan kasus pembunuhan berantai dukun pengganda uang ini, sudah ada rekan kami Elis Novit yang berada di lokasi pemakaman korban di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, Elis, ini ada perkembangan jumlah korban dari 10 menjadi 12. Apa saja sebetulnya temuan dari pihak kepolisian pada saat penemuan 2 jenazah korban lagi? Dan sebelumnya ini si Toharinya mengaku tidak kalau misalnya dia itu membunuh 12 orang. Ya, baik Aldi, dapat kami sampaikan bahwasanya tepat di belakang saya ini adalah komplek pemakaman TPU yang ada di Desa Balun yang kemarin untuk memakamkan 9 korban. Jadi berdasarkan pantauan kami di lapangan, pihak kepolisian Polres Banjarnegara hingga sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap kasus ini. Total jumlah korban hingga sampai saat ini sudah tercatat 12 orang. 12 orang ini terdiri dari 9 yang sudah dimakamkan, 6 laki-laki dan 3 perempuan. Sementara 1 korban asal dari Sukabumi sudah dibawa pihak keluarga dan dimakamkan di Sukabumi. Memang keterangan pelaku ini berdasarkan penuturan pihak kepolisian memang berubah-ubah, sehingga pelaku sempat digelandang ke area lokasi tempat penguburan ini 2 kali, sehingga pelaku memang tidak langsung mengaku jumlah korban yang sudah dibunuh. Namun berdasarkan pemeriksaan interogasi lanjutan baru pelaku itu kemudian mengaku bahwasanya telah membunuh korban dan dimakamkan di area kebun miliknya. Dan pengakuan korban ini cukup mengejutkan bahwasanya ritual memang dilakukan. Dia berangkat dari rumah itu mulai pukul 4 sore dan kemudian melakukan ritual itu jam 19.30. Awal ritual itu diawali dengan meminum cairan sebagai bentuk syarat. Setelah 5 menit, menurut pengakuan pelaku 5 menit biasanya para korban akan sekarat, dan setelah sekarat dan meninggal, pelaku baru
menguburnya, kubur di area lokasi kebun miliknya. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya jarak antara rumah pelaku atau komplek pemukiman dengan kebun miliknya itu kurang lebih sekitar 2 kilometer. Namun demikian tidak pernah ada warga ataupun petani yang curiga dan melihat gerak-gerik pelaku di area lokasi ini. Dan dapat kami laporkan pula bahwasanya hingga sampai saat ini petugas masih melakukan penyisiran ataupun penggalian. Barangkali ada barang bukti yang masih tersisa atau mungkin adanya kemungkinan tambahan jumlah korban yang masih dikubur, sementara di pelaku sekarang masih terus diperiksa di Mapores Banjarnegara. Baik, Elis, terima kasih atas laporan Anda dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita akan nantikan perkembangan terbarunya ya dari sana. Iya. Ya, Serem ya, zaman sekarang masih banyak juga ternyata masyarakat yang percaya dengan praktek penggandaan uang ini, yaitu pengen cepat, pengen instan. Padahal nggak ada yang instan ya, adanya mie instan. Nah, ujung-ujungnya tertipu begitu kan, seperti yang terjadi Sampai di pembunuhan. Banjarnegara, Jawa Tengah, bahkan sampai pembunuhan. Nah, ini kasus panjang pembunuhan karena modus penipuan dengan penggandaan uang terus terjadi. Sebelum-sebelumnya juga sudah banyak kasus-kasus lainnya. Kita juga sudah sempat merangkumnya untuk Anda ya kemarin ya. Dan pemirsa, ini lantas apa yang menyebabkan kira-kira nih masih banyak masyarakat yang percaya praktek penipuan ini? Kita akan membahasnya dengan Yuanita Aprilandini, sosiolog dari UNJ. Selamat pagi. Oke, siap Mas. Selamat pagi Ibu. Oke, siap Mas. Halo. Sama-sama. Bisa dengar suara saya? Semuanya. Iya, Ibu Yuanita, ini di era modern saat ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu ya. Kenapa sih masih banyak orang yang percaya dengan praktek-praktek penggandaan uang kayak gini gitu loh? Ya, jadi memang masyarakat modern itu identik sebenarnya kan dengan logika dan rasionalitas ya. Sebenarnya kan praktek perdukunan ini justru kebalikannya, dia tidak logis dan dia tidak rasional atau irasionalitas. Nah, ini memang menggambarkan bahwa masyarakat kita ini sebagian karakteristiknya memang sudah berpendidikan tinggi, kemudian kelas menengah terdidik, yang memiliki rasionalitas dan logika bernalar yang baik. Tetapi di sisi lain ternyata ya, terutama untuk area-area pedesaan ini kan saya lihat case-nya nih Banjarnegara itu kan kota kecil ya, bahkan mungkin ada masuk kawasan pedesaan gitu ya. Nah, ini kan memang masih setidaknya dari tingkat pendidikan mungkin masih lebih rendah daripada aspek di perkotaan. Kemudian pemahamannya tentang tradisi ya. Ini kan perdukunan ini kan sebenarnya juga bagian dari tradisi gitu ya, yang memang sisa-sisa dari kepercayaan leluhur. Nah, ini mungkin masih dipertahankan dengan ritual-ritual yang tadi ya disebutkan di malam hari. Ini kan jatuhnya kan memang tradisional culture seperti itu, Mbak. Yuanita, mohon maaf saya potong Bu Yuanita, tapi kan korbannya sebagian besar justru dari luar Banjarnegara. Menurut informasi yang kami dapatkan, itu bagaimana Bu? Nah, ini yang menarik karena saya lihat praktek perdukunan ini melakukan semacam tanda kutip Mbak ya, inovasi. Dia kan membuat akun Facebook tuh saya lihat dan menggait juga beberapa korbannya itu melalui testimoni-testimoni yang juga bagian dari kejahatannya lah ya, katakanlah bahwa uangnya berhasil digandakan oleh pelaku. Nah, karena memang dia menggunakan medsos, ini kan jadi keluar segmentasi korbannya meluas gitu dari Banjarnegara, jadi dari kota-kota lain. Nah, memang di sini kita lihat penggunaan medsos ini berperan penting ya untuk memperbesar jumlah korban. Makanya yang ditemukan ini sampai saat ini saya lihat kan 12 ya. Mungkin akan masih terus ya ditemukan seperti Ya, itu. Bu Nah, ini Yuanita. memang terorganisir ya kejahatannya dan menggunakan media. Ya Bu Yuanita, tapi dari Sosial. sudut pandang sosial begitu, apa sih kemudian yang membuat masyarakat ini tergiur begitu? Padahal kan memang harusnya lebih berhati-hati gitu. Faktor Apa gaya yang hidup kah Iya. atau apa Bu? Faktor pendidikan mungkin. Oke,
dalam situasi ya atau kondisi saat ini ya, ada beberapa motif ya tadi saya lihat ya dari baik masyarakat ya maupun juga pelaku, ini kan motifnya sebenarnya sama-sama motif ekonomi. Ya, yang satu kalau aspek masyarakatnya yang menjadi korban, dia ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar itu dalam waktu instan atau cepat. Karena susah cari pekerjaan saat ini, misalnya seperti itu. Karena dari beberapa juta itu kan bisa dijanjikan untuk dilipat gandakan menjadi beberapa miliar. Nah, ini kalau dalam kondisi memang susah mencari pekerjaan ya, yang memang mau nggak mau ya tergiur ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, motif dari pelaku ini kan juga motif ekonomi. Jadi ada hasil investigasi yang menyertakan bahwa hasil ya dari penipuan ini kan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi motif ekonomi menjadi motif paling dasar ya, yang kemudian mendasari masyarakat masih percaya. Tapi Bu Yuadita, dilihat dari tatanan sosial masyarakat sendiri, begitu kemudian bagaimana ini masyarakat bisa mengantisipasi ya dari hal-hal seperti perdukunan, begitu ada juga mungkin ya ada dukun saat ini mungkin dukun penggandaan uang, sebelumnya juga ada dukun-dukun bisa menyembuhkan penyakit juga belum tentu kebenarannya, begitu. Ini bagaimana sih Bu? Untuk meningkatkan awareness-nya gitu Mbak Yonita. Ya, jadi mungkin masyarakat juga hati-hati ya pertama dalam bermedsos ya, karena ada banyak penipuan yang memang berkedok media sosial, dan penipuannya ini menurut saya parah karena sampai memakan korban. Biasanya modus atau bentuk dari penipuan ini hanya kehilangan sejumlah uang ya, gitu. Nah, ini uang hilang, nyawa juga melayang. Nah, ini memang harus berhati-hati jika memang mendapatkan berita, ajakan atau ya retweet dan segalanya ini melalui medsos, harus dicermati dulu kira-kira rasional nggak sih ya penawaran tersebut, masa bisa menggandakan jutaan menjadi miliaran seperti itu. Dan juga bisa meng-cross checknya ya, misalnya kan Dekoninfo itu punya ya beberapa aplikasi ya untuk melihat berita ini hoax atau tidak. Seperti itu. Jadi memang kita harus berhati-hatilah untuk menggunakan juga atau bijak menggunakan medsos. Baik. Ibu Yuanita, terima kasih atas bincang-bincangnya nih. Semoga masyarakat tersadar ya, Dian, Ica ya. Semoga jangan lagi tergiur begitu ya. Mungkin harus lebih banyak bersyukur. Kalau kita lihat ya, korban-korbannya ini kan udah mengumpulkan uang 20 juta, 70 juta bahkan. Nah, kenapa tidak bersyukur aja menggunakan uang-uang itu dengan bijak? Dan ini sudah praktek yang berkali-kali terjadi. Kalau pemirsa lihat tadi ada Wawon, ada juga kemudian Taat Pribadi dan lain-lain. Begitu, semoga semakin aware, jangan sampai tergiur. Kalau zaman sekarang tuh banyak banget ya dukun pengganda uang. Ada kemarin juga kita lihat dukun cabul juga. Hati-hati, pokoknya harus hati-hati. Mungkin kalau pengen sukses uangnya lebih banyak, mungkin kalau sudah ada uang yang dikumpulkan, cari mentor kali ya untuk belajar bisnis mungkin. Begitu ya, untuk mencari sumber penghasilan yang lain seperti itu, karena tidak ada yang instan, apalagi berkali-kali lipat dijanjiinnya. Nggak ada itu. Benar, paling benar kita punya mentor untuk mengatur perencanaan keuangan lebih baik saat ini dan juga di masa depan.